Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Jules Efrain hadir untuk program Dialog Sulteng Bangkit di hari ini Kamis 6 Mei 2021. Kami akan membahas tentang pembelajaran tatap muka yang ini sebenarnya sudah direncanakan begitu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Dalam hal ini juga pemerintah Kota Palu untuk kembali membuka pembelajaran tatap muka. Namun hal ini justru dibatalkan kembali begitu. Nah ini memang berdasarkan hasil surveillance penyebaran COVID-19 di Palu yang meningkat dan pergerakan masyarakat di bulan suci Ramadan dan kian masif sehingga sangat mengkhawatirkan. Bahkan Pemkot Palu juga mendapatkan surat rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk menunda PTM terlebih dahulu. Nah, lantas seperti apakah kemudian strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Palu mengingat ini memang sudah memasuki tahun kedua di mana peserta didik belajar secara daring atau secara online begitu. Apakah kemudian juga ini akan mengganggu mental dari peserta didik karena memang mengingat sekali lagi bahwa pembelajaran daring ini masih terus dilakukan dan kita belum tahu kapan pembelajaran tatap muka ini akan kembali dilaksanakan begitu pemirsa. Dan bagaimanakah cerminan pendidikan Indonesia khususnya di Palu dengan tetap mengedepankan atau tetap belajar daring? Nanti kami juga akan berbincang bersama dengan salah seorang akademisi langsung akan bergabung secara virtual bersama kami. Sudah hadir dua narasumber kami di studio TVRI Sulawesi Tengah. Saya perkenalkan yang pertama yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Bapak Ansyar Sutiadi SOS MSI. Selamat sore Pak Kadis. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga hadir tokoh masyarakat yaitu Pak Lapo Laini. Pak Lapo, selamat sore Pak. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puasa Bapak-Bapak ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Semangat begitu. Dan juga kami nanti akan bergabung bersama dengan Dr. Asep Mahfud, akademisi dari UNTAD atau Universitas Tadulako Palu yang akan juga memberikan opininya tentang sebenarnya seperti apakah PTM ini harus bisa dilakukan atau tidak dilakukan begitu dan bagaimanakah kemudian ke depannya dari cerminan pendidikan Indonesia. Saya akan langsung bicara bersama dengan dua narasumber saya, Pak Kadis. Memang kembali dibatalkan Pak, karena kami mendengar bahwa sebenarnya 3 Mei begitu Pak ya, 3 Mei begitu rencana ini digulirkan untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka, namun justru adanya pembatalan. Seperti apa sebenarnya kondisinya di lapangan Pak Kadis? Jadi bahwa kondisi kita untuk menyiapkan PTM itu sudah lama. Bahkan sejak tahun 2020. Di tahun 2020 di bulan September itu kita sudah buka. Tetapi baru sehari buka kemudian masif lagi kasus penyebaran COVID. Kemudian Bapak Hadianto Rashid masuk menjadi wali kota, maka program pertama beliau itu adalah vaksinasi para pendidik dan tenaga kependidikan dengan target pembukaan sekolah tatap muka pada tanggal 1 April. 1 April pertama kali. Ya, kemudian kita sudah melaksanakan vaksinasi, tetapi memang keterbatasan jumlah vaksin, keterbatasan tenaga medis untuk melakukan vaksinasi terhadap hampir 5.000 pendidik dan tenaga kependidikan, maka menjelang 1 April memang tenaga pendidik dan kependidikan yang tervaksin itu belum sesuai dengan harapan kita. Ini kita bicara PTK di Palu Pak, artinya 5.000. Betul. Oke, PTK Palu itu 5.000 dan belum semuanya divaksinasi. Betul, pada saat 2 April. 2 April. Iya, pada April yang kita mau buka pertama itu. Ya. Kemudian surveillance juga memperlihatkan angka yang masih mengkhawatirkan pada saat April. Maka dengan sangat menyesal kita tunda lagi. Kita berharap kita buka di bulan Mei, tanggal 3 Mei tersebut. Nah, dari sisi vaksinasi alhamdulillah sudah cukup baik. Kenapa? Karena kami fokus dulu kepada PTK jenjang SD dan SMP. Ya, sehingga kita manfaatkan betul ya kesempatan itu dengan keterbatasan vaksin, maka kita fokus di SD SMP. Sampai dengan menjelang pembukaan sekolah tatap muka itu sekitar 80%. 80% PTK sudah divaksinasi. PTK jenjang SD SMP. SD SMP sudah dilakukan vaksin. Tervaksinasi. Dan kami menghitung dengan kondisi 80% itu kita bisa melakukan tatap muka. Akan ada subsidi antara para guru untuk menutup. Ya, jika ada guru yang belum tervaksin. Kenapa? Persyaratan kami itu yang boleh mengajar adalah guru yang sudah tervaksin lengkap 2 kali. 2 kali. Ya. Kemudian yang saya pantau terus ini adalah perkembangan COVID. Setiap hari saya coba berkomunikasi dengan Kadis Kesehatan dan trennya menaik. Kemudian kami melihat juga masyarakat pergerakannya luar biasa menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini juga mengkhawatirkan. Kemudian ada tadi juga rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia, Dokter Anak Indonesia belum merekomendasikan. Kemudian situasi global kita juga mengkhawatirkan. Tsunami COVID yang ada di India dan informasi dari Ibu Wakil Wali Kota bahwa sudah ada warga negara Indonesia yang terpapar ada dan varian meninggal baru, dunia. Pak. Ya kan?
Nah, ini kekhawatiran kami sehingga dengan sangat terpaksa di saat-saat terakhir ya hari Jumat atau hari Sabtu itu kami keluarkan edaran. Jangan. Kenapa? Kekhawatiran saya jangan sampai nanti virusnya dari luar terbawa ya kemudian masuk ke sekolah, ini akan menjadi klaster sekolah dan akan sangat mengkhawatirkan. Dan saya memahami betul bahwa orang tua peserta didik itu masyarakat kita sebagian besar sudah menginginkan tatap muka. Tetapi keselamatan dan kesehatan itu menjadi poin utama. Jangan kita berjudi dengan keselamatan dan kesehatan itu. Nah, ini yang betul-betul kami jaga sehingga di saat-saat terakhir kami harus mengeluarkan surat edaran kembali untuk menunda dan kita berharap target kita mengikuti target nasional. Kapan target nasional, Target Pak? nasional itu di awal pembelajaran tahun ajaran baru. Di Juli bulan berarti? Juli. Iya. Nah, mudah-mudahan sampai di sana situasi penyebaran COVID juga ya tidak terlalu fluktuatif. Kita berharap sudah landai, kita berharap ya untuk Kota Palu masyarakat kita terjaga dan akan bisa kita lakukan secara nasional tatap muka tersebut. Dan Pak Kadis meyakini bahwa Juli 2021 SKB 4 Menteri memang sudah ditandatangani, artinya Juli 2021 walaupun kasus pun juga nanti masih akan ada, namun kita berharap akan melandai, itu akan tetap dibuka begitu Pak PTM-nya? Tetap harus melihat kasus. Tetap harus melihat kasus. Kenapa? Karena tadi itu yang utama adalah keselamatan dan kesehatan. Pada saat bulan Juli misalnya tingkat penularan sangat tinggi, pasti kami nggak berani, Pak. Ya, kita akan khawatir untuk membuka itu. Jadi penyebaran virus corona ini salah satu indikator utama. Kalau untuk kesiapan sekolah, kesiapan orang tua, kesiapan sarana dan prasarana itu sudah sangat siap. Sudah sangat Bahkan siap. sudah simulasi. Ya, sekolah-sekolah rata-rata sudah simulasi. SMP, SD sudah melakukan SMP, simulasi, Pak. Iya. Mereka masuk satu kelas satu hari secara terbatas, ya. Cuma membuka secara keseluruhan ini. Baik, kita nanti akan melihat begitu Pak Kadis, apakah di Juli 2021 ini kemudian berdasarkan SKB 4 Menteri, apakah sekolah akan dibuka begitu, bahkan tidak hanya jenjang SD SMP, namun juga SMA SMK pun juga begitu akan dibuka. Kita akan lihat nanti kasus COVID-19. Pak Kadis, ada 20% guru yang belum tervaksinasi begitu Pak. Ini apakah memang memiliki penyakit komorbid atau memang belum mendapatkan kesempatannya saja? Sebagian besar komorbid. Ada yang hamil itu sama sekali tidak bisa divaksin. Nanti dia melahirkan. Kemudian yang komorbid menunggu waktu yang tepat. Ya, dan mereka berupaya terus. Ada juga beberapa yang tanpa alasan. Nah, ini yang kami terus dorong. Bahkan nanti bisa saja akan kita beri sanksi. Ketika dia tidak melakukan vaksin tanpa alasan yang jelas. Nah, kenapa? Karena tadi ketika gurunya sudah divaksin, ya, kondisi membaik, maka dari satu sisi sudah ada tingkat keamanannya. Ya, karena yang rawan terpapar itu adalah usia 40 tahun ke atas. Guru-guru kita ya rata-rata demikian. Anak-anak ini kan lebih rendah tingkat keterpaparannya. Nah, ini yang kita usahakan sehingga pada saat bulan Juli nanti kita berharap ya capaiannya lebih tinggi. Artinya target 20%, sisa 20% bisa dicapai di Juli begitu tidak Pak? Bisa. Kenapa? Karena ada yang hamil tadi. Ada yang hamil tadi? Ya, ada yang komorbid. Oke. Pak Kadis, untuk guru yang kemudian tidak mau divaksin dengan alasan yang tidak jelas atau kemudian menolak begitu, akan diberikan sanksi berupa apa Pak? Iya, nanti kita lihat. Ada regulasi yang mengatur tentang ASN ini. Ya, nah, kita tidak bisa berandai-andai, nanti kita lihat sampai sejauh mana ya pelanggaran dia ketika sudah tatap muka, tidak melaksanakan tatap muka tanpa alasan jelas. Baik. Saya pindah ke Pak Lapo dulu. Pak Lapo seorang tokoh masyarakat yang memang juga sudah sangat familiar dengan kami, TVRI Sultang, yang sering menyuarakan opininya, begitu aspirasinya. Pak Lapo, kalau melihat kemudian sekolah ini belum dibuka lagi begitu Pak, bahkan banyak yang mengatakan padahal tempat kerumunan banyak dibuka begitu Pak, mall dibuka, ya kan, kemudian tempat nongkrong anak muda pun juga dibuka begitu Pak. Namun kenapa sekolah ini belum dibuka? Apa yang Pak Lapo lihat sebagai seorang tokoh? Kalau saya selaku tokoh masyarakat, istilahnya dalam hal ini melihat sekolah ini belum dibuka, tatap muka, tentunya dari Kadis Kota Palu ini tentunya tidak boleh istilahnya asal buka. Kemungkinan besar beliau ini harus ada petunjuk dari Kementerian Pendidikan. Sebab kalau terjadi nanti terpapar COVID-19, yakin saja gubernur Kadisnya pasti kena. Pasti kena. Jadi hal ini kalau misalnya kita ini selaku tokoh masyarakat, kita harus mengikuti petunjuk apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Karena kita selaku masyarakat ini, kita harus bukannya kita harus buka mata. Buka mata, di samping buka mata kita harus
menganalisa kenapa belum dibuka sekolah tatap muka ini, karena memang itu pandemi COVID-19 ini betul-betul dijaga sama-sama masyarakat dengan pemerintah menjaga, sehingga tidak terjadi misalnya sudah dibuka nanti sekolah tatap muka, kalau terjadi Klaster baru, Pak. klaster baru, tentunya siapa yang bertanggung jawab. Jadi kalau saya selaku tokoh masyarakat, saya sepaham. Bapak setuju begitu, Pak Lapo? Setuju, karena itu bukan tanggung jawab nanti, yaitu pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Tapi kalau Pak Lapo melihat banyak tempat keramaian justru itu banyak didatangi anak muda begitu, Pak? Kalau didatangi anak muda itu, kalau mereka itu istilahnya mereka jaga jarak juga cuma satu. Oke. Mereka itu biasanya tidak pakai masker, dan ini perlu dari pemerintah kota untuk sosialisasikan harus pakai masker. Ini yang perlu dijaga. Kami selaku tokoh masyarakat ini tidak ada lain mengingatkan kepada masyarakat yang bandel istilahnya. Kalau kita misalnya terpapar COVID-19, jelas jumlah itu tentunya meningkat. Ya. Jadi hal ini kalau tadi disampaikan Kadis Dikjar Kota, saya kira saya sangat sepaham. Bapak juga. setuju? Setuju. Ya. Setuju. Jadi dibuka nanti bulan Juli 2021, tentunya saya setuju juga. Cuman yang saya perlu sampaikan di sini. Silakan Pak Lapo. Saya di Kelurahan Kabonena itu, saya Pak Kadis sangat mengapresiasi guru yang ada, guru SD Impres Kabonena dengan guru SD Kabonena. Saya sangat mengapresiasi. Kenapa saya sangat mengapresiasi? Itu guru itu datang ke rumah. Oke. Dia kumpulkan masyarakat, muridnya itu 4 orang. Jadi saya sangat mengapresiasi Pak Kadis di Kelurahan Kabonena itu, Pak. Di Kelurahan Kabonena, sehingga saya... Pak Lapo bisa lebih spesifik SD mana begitu? SDN Impres Kelurahan Kabonena. SDN Impres Kelurahan Kabonena. Jadi Bapak melihat secara langsung Saya bahwa melihat secara langsung. guru-guru pun juga akhirnya tetap produktif dengan mendatangi rumah siswanya. Mendatangi rumah, termasuk saya punya anak. Anak saya ini kan sudah mau tamat SD. Dia datang. Itu tentunya saya berpikir benar-benar kepala SDN Impres Kabonena ini dengan kepala SDN Kabonena ini betul-betul menggunakan teori kepemimpinan. Ya. Teori kepemimpinan sehingga mereka mendatangi. Dia perintahkan gurunya, silakan. Karena kalau tidak berhasil kita atau anak tidak lulus, tentunya hal ini kita sebagai guru di sini dianggap tidak berhasil. Jadi tentunya keberhasilan ini itu di tangan pimpinan atau kepala sekolah yang ada di Kelurahan Kabonena, Impres Kabonena, SDN Kabonena dengan SDN Kelurahan. Begitupun SMP 13, Pak. Saya karena ini dekat dengan saya. Jadi ini berdasarkan pengamatan sendiri dari Pak Lapo begitu ya. Ini sangat kita apresiasi begitu pemirsa kepada guru-guru yang kemudian juga tidak hilang akalnya untuk tetap memberikan pembelajaran begitu dengan mendatangi rumah peserta ini. Baik, artinya Pak Lapo sangat setuju kalau kebijakan ini pun juga dibatalkan dulu untuk sekolah dibuka di tanggal 3 Mei dan menunggu nanti di Juli 2021. Saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau melihat kondisi pembelajaran daring hingga saat ini, Pak, apakah ini masih bisa dikatakan dalam semangat yang luar biasa karena ini sudah hampir masuk 2 tahun begitu, Pak. Di awal ya kita begitu semangat, namun banyak yang mengatakan kejenuhan, kebosanan ini sudah mulai dirasakan baik siswa ataupun guru. Pak Kadis melihatnya gimana di lapangan? Ya, memang betul. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sampai saat ini karena sudah masuk 4 semester, ya hampir 2 tahun sudah kita berada di pandemi dengan sekolah tidak tatap muka, ya. Kenapa? Karena yang pertama orang tua kita itu tidak memiliki basis menjadi guru. Ya. Dan baru kali ini kita tahu ternyata jadi guru itu adalah hal yang sulit. Hal yang sulit. Ya, yang kedua, sebagian besar anak-anak kita tidak memiliki teknologi, sarana prasarana, ya, teknologi informasi. Jangankan bilang HP, ada wilayah kita yang tidak memiliki jaringan power, listrik. Ya, ada yang tidak terjangkau dengan internet. Oke. Nah, ini permasalahan utama kita ketika kita menutup pembelajaran tatap muka. Tetapi kami coba mensiasati dengan mengeluarkan 3 kebijakan model pembelajaran. Online, daring,
kemudian luring. Luring yang seperti dilakukan oleh Beda juga. Yang Beda tadi juga, itu Pak. saya sebut touring. touring, Pak. Iya. Touring itu touring itu mengunjungi. mengunjungi. Iya. Touring ya, Pak Iya. ya? Oke. Luring itu datang ke sekolah menyetor, ya ngambil lagi tugas, setor lagi. Nah, touring guru yang ke sana. Ya, jadi ini tadi yang terakhir yang touring ini, instruksi kami kepada seluruh kepala sekolah untuk mengantisipasi persoalan ketidakkepemilikan sarana daring. Ada sekolah-sekolah yang sarana daringnya online-nya bagus, ya, akun pembelajarannya jalan, berbasis online, memang tidak masalah. Ya, semangatnya tetap tinggi untuk melakukan itu. Ya, yang sekolah-sekolah tadi itu yang memang terbatas. Tetapi saya lihat sampai dengan hari ini ya tetap berjalan dengan baik dan memang keinginan kita segera tatap muka. Oke. Ya, Pak segera Kadis tatap muka. melakukan pemetaan begitu, Pak, di semua sekolah SD ataupun juga SMP, mana yang kemudian masih semangat dengan belajar daringnya atau luringnya atau touringnya begitu, Pak? Hampir semua semangat. Hampir semua. Tinggal metodenya saja. Daring, luring, touring. Tinggal metode itu yang mereka lakukan. Ya, cuman saya selalu ingatkan kepada para guru, tolong protokol kesehatan khususnya yang touring itu Ya. agar diperhatikan. Kenapa? Karena kita berkunjung langsung ke masyarakat yang kita tidak tahu sampai sejauh mana penularan yang ada di masyarakat tersebut. Pak Kadis melihat nggak kemudian pendidikan Indonesia akhirnya kaget begitu, Pak, dengan pembelajaran seperti ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 begitu. Artinya belajar daring, kemudian menyetor, mengambil tugas datang ke sekolah dan menyetornya lagi secara itu kita sebut luring atau touring begitu, Pak. Gimana kemudian Memang Bapak kita melihat? kaget, kemudian kita lihat dari capaiannya. Yang pertama capaian kurikulum. Ketika kita mengukur capaian kurikulum hari ini, maka capaian kurikulum kita tidak Maksimal. sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan target kurikulum. Yang kedua, kompetensi dasar, kompetensi inti. Seorang peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Saya tidak perlu contoh jauh, saya selalu contoh anak saya. Anak saya itu masuk kelas 1 tahun lalu di salah satu sekolah swasta, hari ini mau naik kelas 2. Sampai dengan hari ini dia belum bertemu sebagian gurunya. Ya. Sampai dengan hari ini dia belum bertemu sebagian kawan-kawannya. Yang paling saya sesali itu ketercapaian kompetensi dasar dia, kompetensi inti. Sampai hari ini dia belum lancar membaca dan menulis, menghitung. Kenapa? Karena memang kami sebagai orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah itu ada berbagai macam kendala. Ya. Ya Waktu kan? terutama, Pak. Waktu, kemampuan kita menjadi seorang guru, kesabaran kita. Kan banyak kita lihat itu di media sosial. Dan itu faktual. Iya. Ya kan? Nah, makanya dampak daripada pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini yang pertama ya itu banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua terjadi peningkatan Peningkatan perkawinan dini. Perkawinan dini. Ya, yang ketiga yang paling ngeri ini adalah loss daripada kurikulum tadi. Ya kan? Nah, banyak kehilangan kurikulum capaian. Dan kita belum tahu begitu, Pak, kapan ini akan berakhir. Ya, Ada strategi-strategi apa, Pak? tadi itu saja strategi yang kita bisa maksimalkan. Ya. Ya, tapi kendala kita sangat sulit. Ya, kalau kita main daring maka kendala kita ketersediaan sarana dan sumber daya manusia yang untuk memanfaatkan itu. Ya, kalau kita main tadi luring sangat terbatas interaksinya. Dan kita selalu dihambat ketika terjadi peningkatan COVID. Pasti kita akan berpikir lagi, termasuk touring tadi. Memang serba sulit situasi Serba sulit, ini. Pak. Iya, Ya. makanya saya selalu sampaikan kepada seluruh masyarakat, apalagi di bulan suci Ramadan ini, marilah kita banyak-banyak berdoa, meningkatkan amal ibadah kita, sehingga ini cepat selesai. Baik. Ya, cepat selesai ini pandemi ini. Baik, Ya. ya kita berdoa begitu. Begitu. Ke Pak Lapo. Pak Lapo, ternyata memang begitu sulit, Pak, kalau kita melihat cerminan pendidikan, bahkan sebenarnya tidak bicara Kota Palu saja, Sulawesi Tengah saja, namun Indonesia atau dunia pun begitu terdampak begitu, Pak. Lapo melihatnya bagaimana kemudian, Pak, dengan hal-hal ini? Kalau saya melihat hal-hal ini, Pak, istilahnya melihat tentunya hal ini tidak ada lain, Pak. Baik. Tidak ada lain. Pak Lapo, Tentunya- saya mohon maaf, saya bisa bantu Pak Lapo bisa lihat kamera, Pak? Ya, Iya. biar pemirsa melihatnya begitu tidak langsung. ada lain. Itu kita sebagai masyarakat atau tokoh masyarakat, kita hanya melihat gurunya saja. Karena gurunya ini dari sekolah ke rumah. Berarti untuk kemajuan daripada pendidikan ini tergantung dari gurunya. Tergantung dari guru. Dari gurunya. Kalau gurunya misalnya dia menginginkan tatap muka, tetapi hal ini karena yang melarang ini COVID, sehingga tidak terjadi tatap muka. Oleh karena itu, kalau saya berpendapat gurunya
saya lihat sangat profesional. Tidak tahulah di tempat lain. Karena Pak Lapo tinggalnya di Kabonena, Pak Lapo melihat lingkungan Melihat sekitar lingkungannya. begitu. Itu gurunya, saya pernah sharing dengan gurunya yang pernah datang di rumah. Jadi ibu guru, bagaimana tentang anak-anak ini tidak ada tatap muka? Sebenarnya kami rindu. Kami rindu dengan anak tatap muka. Tetapi apa hendak dikata? Ya. Apa hendak dikata kita, kerinduan kita ini dengan anak-anak, terpaksa kita harus mendatangi anak-anak. Nah, sehingga, jadi pernah saya sampaikan sama ibu guru, saya bilang, ibu guru, saya selaku orang tua sangat berterima kasih kepada ibu guru, di mana ibu guru telah melangkahkan kakinya untuk datang ke rumah ini. 4 orang itu yang datang di rumah pada waktu itu, setiap 1 minggu 1 kali. Dan saya bersyukur. Sampai hari ini begitu juga terus dilakukan? Sampai ini kan, saya punya anak ini kan sudah tamat SD ini. Jadi saya tidak tahu perkembangannya sekarang. Tetapi kalau guru yang ada di Kelurahan Kabonena itu, saya lihat mereka Pak betul-betul memperhatikan muridnya Pak. Protokol kesehatan juga dilakukan? Tetap dilakukan. Mereka menggunakan masker datang, gurunya itu. Baru yang lucu, bukan mereka mau duduk di kursi, duduk bersila di lantai. Duduk melantai. Saya bilang kalau ini Bu Guru, saya junjung tinggi. Keberhasilan daripada murid ini di tangan guru. Karena guru itu adalah salah satu memberikan pembelajaran kepada murid. Karena itu kalau tidak salah Pak Ansar, diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 barangkali. Saya kira kalau Pak Ansar lebih paham daripada saya, karena beliau selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Kota Palu. Saya sangat istilahnya ilmu ini sebenarnya yang apa yang saya sampaikan ini ilmu dari Pak Ansar Kadis. Oke, baik. Ya, baik. Jadi Pak Lapo sangat memberikan apresiasi kepada guru-guru yang kemudian masih mau untuk berjuang dan semangat untuk melakukan pembelajaran begitu touring tadi, istilah yang saya catut begitu dari Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Pak, kita akan bergabung bersama Pak Dr. Asep Mahfud. Oke, Pak Asep, Pak Doktor akademisi dari UNTAD sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Doktor. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, Pak Lapo. Baik, Pak Asep sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, Pak. Semua, mudah-mudahan sehat walafiat. Puasa lancar ya, Pak Asep? Alhamdulillah, selamat bersaum buat semuanya. Baik, Pak Doktor, kalau melihat begitu Pak, pendidikan Indonesia yang kaget begitu Pak, bahkan bukan Indonesia saja, dunia begitu Pak, namun kita memang belum terbiasa untuk melakukan pembelajaran online. Apa yang Bapak melihat dengan kembali lagi dibatalkannya sekolah tatap muka begitu Pak, khususnya untuk jenjang SD SMP di 3 Mei kemarin? Ya, saya kira ada 3 catatan ya. Saya sangat sepakat dengan Pak Kadis tadi. Untuk di Kota Palu, saya kira saya sangat mengapresiasi kebijakan yang pemerintah kota keluarkan dengan tetap semangatnya anak-anak untuk tetap belajar. Itu kata kuncinya, Pak. Jadi proses pendidikan itu tidak boleh berhenti. Jadi dalam konteks pembangunan pendidikan, aspek pemerataan pendidikan, aspek yang berkeadilan itu menjadi penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu memang kalau kita kategorikan sekarang ini, sekolah itu ada yang sudah maju dari sisi digitalnya, ada yang sudah berkembang atau sedang berkembang, dan ada juga yang belum mampu gitu. Nah, di Sulawesi Tengah, termasuk juga tadi oleh Pak Lapo dikemukakan di Kabonena gitu, di Sulawesi Tengah itu beragam sekali dan 3-tiganya ada. Ada sekolah-sekolah yang sudah maju, ada yang sedang berkembang, ada juga yang belum berkembang. Oleh karena itu, menurut saya memang dengan masa pandemik seperti sekarang ini, akselerasi dengan cara-cara baru itu perlu diperhatikan. Jadi memang ini keadaan darurat. Jadi kita harus cepat beradaptasi gitu. Beradaptasi dalam konteks pembangunan pendidikan, dalam konteks proses pendidikan, ini harus beradaptasi dengan apa? Dengan situasi dan kondisi. Situasi kondisi yang bagaimana? Yang COVID ini nih. Dengan pandemi seperti sekarang ini, maka perubahan yang sangat drastis di dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah terutama, termasuk di PAUD, di SD, di SMP, yaitu dengan digitalisasi. Maka yang dikemukakan oleh Pak Kadis tadi saya sangat sepakat. Ada luring, ada daring, ada touring katanya ya. Tapi intinya adalah ada hybrid lah. Ada gabungan, ada yang butuh semacam blended learning. Ada yang tatap muka, setengah,
ada juga yang guru kunjung tadi, kemudian ada yang luring, tatap muka, tetapi memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kata kuncinya, menurut saya itu adalah harus diperhatikan keamanan dan keselamatan anak-anak. Baik, Alhamdulillah keselamatan. sekarang para teman-teman guru ini sudah divaksin. Ya. Dan ini menjadi modalitas yang bagus sebenarnya. Tapi karena kondisi terus menanjak, kita harus tahu diri juga lah. Saya kira itu mungkin yang pertama. Baik, Pak Dokter, kalau kita melihat sebenarnya sudah ada SKB 4 Menteri, Pak. Mendikbud Ristek, begitu, kemudian Menteri Agama, Menkes, dan Mendagri. Di bulan Juli akan direncanakan pembelajaran tatap muka PTM terbatas, begitu, Pak. Artinya ini kombinasi hybrid learning, begitu, Pak. Daring, luring pun juga nanti akan menjadi satu kombinasi. Apa yang akan Bapak lihat, begitu, ketertarikan dan seperti apa nantinya, Pak? Ya, jadi menurut saya, kita harus memprediksi, dan saya sepakat tadi dengan Pak Kadis, Pak Lapo, khusus untuk konteks Kota Palu atau Sulawesi Tengah, bagaimana kita dari mulai bulan Mei ini sampai menjelang bulan Juli nanti tahun ajaran baru, kita harus menyiapkan diri, terutama adalah kondisi sekolah yang harus nyaman dan aman dulu. Aman supaya tidak terjadi, karena bisa jadi kan datangnya siswa dari rumah ke sekolah itu juga membawa. Dan sebaliknya pulangnya. Tapi kalau di sekolah sudah aman, misalkan ada hand sanitizer, ada pakai protokol kesehatan yang ketat. Nah, oleh karena itu saya ada catatan-catatan untuk bisa tatap muka terbatas ini. Saya prioritaskan mungkin kalau boleh Pak Kadis itu adalah sekolah-sekolah yang sudah maju tadi. Yang sudah fasilitasnya sudah bisa, kemudian gurunya sudah Vaksin. profesional. Dalam bahasa Pak Lapo tadi adalah guru-guru yang kreatif, yang inovatif. Nah, mungkin gradasi itu atau semacam peringkat-peringkat seperti sekolah maju, sekolah sedang berkembang, dan sekolah yang belum maju. Nah, yang belum maju itulah yang kita harus dampingi. Sementara yang sudah maju, kita berikan keleluasaan untuk tatap muka, yang tadi kebijakan tatap muka terbatas itu, Pak. Nah, sementara yang sedang berkembang, seperti Pak Lapo tadi katakan, ada guru kunjung, ada pemberian tugas, jadi ada blended learning lah. Ada tatap mukanya, ada daringnya, ada pendidikan jarak jauhnya, sehingga campuran. Nah, level yang kedua inilah yang harus kita perhatikan dengan level yang bawah. Baik. Sekolah-sekolah ini. Kenapa? Karena pada intinya kan pembangunan pendidikan itu adalah pemerataan. Semua siswa harus tidak boleh tidak belajar. Dan menurut saya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, ini komitmennya sangat bagus lah dalam konteks pembangunan pendidikan. Saya lihat juga di Kabupaten Luwuk, Parigi Motong, Poso, saya kira sangat bagus untuk itu. Pak Dokter, semua siswa harus belajar, Pak. Namun tadi Pak Kadis juga menyampaikan bahwa KI, KD, dan juga kemudian pencapaian kurikulum ini justru menjadi kendala begitu, Pak, di pembelajaran daring. Bagaimana guru-guru memiliki inovasi begitu, Pak, ataupun juga sekolah dalam hal ini punya yang namanya inovasi begitu, Pak, agar kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga pencapaian kurikulum ini bisa maksimal tercapai? Iya, benar. Jadi menurut saya, dan ini memang pemerintah pusat sudah mengeluarkan, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, sejak tahun 2020, tahun ajaran semester ganjil 2020-2021, sudah ada panduan belajar atau modul belajar di pendidikan jarak jauh. Jadi sudah ada itu modulnya. Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah, guru-guru itu kreatif inovatif itu adalah tergantung dari sisi kebijakan di sekolah masing-masing. Makanya mungkin dalam hal ini saya mohon perkenan Pak Kadis untuk mensupport nih teman-teman guru itu supaya lebih kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena ukurannya Pak Kadis bukan lagi kurikulum yang K13 itu. Apalagi yang edisi 2017. Tetapi kurikulum 2013 yang edisi tahun 2020 dengan modul-modul pendidikan jarak jauh. Apa intinya? Intinya adalah pada saat level di kompetensi intinya adalah life skill. Life skill, kecakapan hidup ya, Pak? Kecakapan hidup. Jadi kalau untuk level SD, SMP, bagaimana kehidupan di sekitar lingkungan sekolahnya, atau lingkungan kehidupan di sosialnya seperti tadi Pak Lapo katakan, di Kabonena itu ada apa sih? Kemudian dihitunglah belajar matematika dan seterusnya. Baik. Jadi indikatornya bukan lagi KI, KD yang ada di kurikulum 2013, dan memang agak susah karena ini adalah kedaruratan. Baik. Kata kuncinya di situ, Pak. Ya, Pak Dokter ditahan dulu, kita akan jeda. Nanti selepas jeda saya kembali akan bergabung bersama Pak Dokter Asep begitu untuk kembali memberikan pendapatnya. Pak Kadis juga saya akan kembali, dan juga Pak Lapo, dan juga nanti saya sedikit nanti akan membahas juga tentang Hardiknas begitu, Pak. Ya, yang baru saja kita lewati bersama dengan tema serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Tetap bersama kami, Dialog Sulteng Bangkit segera kembali.
Dan perbedaanlah yang mempersatukan kami. Ada yang enak nih. Enak nih. Hama, kenapa aku pukul tangan mau makan ini, Rian? Pukul tangan, cuci tangan dulu. Bersih tangan ini. Cuci tangan, mana kau coba pegang apa? Oh, dicurigai teman. Oke lah. Iya. Selesai dong cuci tangan. Ama, cepat betul kau cuci tangan. Basah. Basah, Yang penting cuci tangan toh. Yo, makan saya dulu kau, saya cuci tangan dulu. Cuci tangan bersih-bersih. Apa? Kenapa kau menang jadi? Mana ayamku? Ini cuma bumbu-bumbunya masyarakat timur ini cuma makan itu. Itu dan bumbu-bumbunya masih sakit timun. Milan, jangan betul kau jadi teman. Udah makan di rumahku. Kenapa? Lucu. Hijau sana. Pinjam toilet gua. Iya, boleh. Anda kembali bersama kami di Dialog Sulteng Bangkit dan kita masih membahas tentang PTM pembelajaran tatap muka. Tadi kami sudah membahasnya begitu menarik sekali bersama dengan Kadis Dikbud Kota Palu, Pak Ansar, dan juga tokoh masyarakat Palapo, dan juga masih bergabung bersama kami secara virtual langsung Pak Dr. Asep Mahfud, seorang akademisi dari Universitas Tadulako Palu. Pak Kadis, saya kembali ke Anda begitu Pak Kadis. Pak Asep mengatakan dan menyatakan bahwa sebenarnya pencapaian kurikulum KIKD itu tidak perlu lagi untuk dicapai seperti yang dulu begitu Pak. Namun ada life skill, kecakapan hidup justru yang semakin menjadi penetrasinya. Gimana menurut Anda Pak? Mengimplementasikan ya kurikulum darurat tadi ya, yang masih baru ini kita butuh waktu. Kita butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya para pendidik dan tenaga kependidikan kita. Yang kedua, mengimplementasikannya ya karena berbasis online, maka kita harus menyiapkan sarana. Nah, sarana ini yang jadi masalah. Ya, memang betul tadi ketika diklasifikasi menjadi 3 sekolah, sekolah yang baik, sekolah yang menengah, sekolah yang kurang. Saya juga melihat sekolah yang baik ini no problem. Kemarin saya berkunjung ke SDN 3 Palu ya, di Besusu itu kan. Itu tidak ada masalah dia. Belajar daring. Hanya ada 2 peserta didiknya yang tidak memiliki sarana. Akun pembelajaran jalan, kemudian kurikulum darurat tadi mereka terapkan. Tidak ada masalah. Tetapi ada sekolah-sekolah lain yang bermasalah. Tadi tempatnya Palapo, mereka harus guru kunjung. Karena tidak bisa memainkan dengan pola daring. Karena kita tahulah keterbatasan yang ada di sana. Nah, jangankan untuk beli pulsa, ya, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari saja berat. Ya. Jangankan memiliki HP, ya, televisi saja mungkin tidak ada di rumah. Ya, kan? Nah, kondisi itu sudah kami petakan, maka kami mengeluarkan 3 strategi tadi. Ya, kan? Nah, ketika kita mengukur dengan menggunakan kurikulum darurat dengan kesediaan sarana sumber dayanya bagus, no problem. Baik. Ya, yang menengah ke bawah ini yang harus tetap kita pikirkan secara bersama-sama. Baik, Pak Kadis, kita sambil Pak Kadis berbicara bersama Pak Lapo, ini juga kita melihat seperti ini salah satu SMP. Ya, ini bisa saya SMP sampaikan, 1 SMP 1 begitu Pak ya. Ini simulasi mungkin yang pernah dilakukan. Ya, jadi sebenarnya beberapa SMP pun juga sudah melakukan simulasi hampir begitu, semua. Pak. Hampir semua. Bukan beberapa, hampir semua. Kita melihat ini jaraknya diatur dan seluruh siswa pun juga menggunakan masker atau prokesnya pun juga dilakukan, gurunya pun juga begitu Pak. Simulasi ini dilakukan kapan Pak Kadis? Sebelum tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei. Iya, kenapa? Karena memang kita sudah mau betul membuka di 3 Mei. Karena apa? Dari sisi vaksinasi sudah hampir semua. Karena 80% tadi capaiannya. 80%. Kesiapan sekolah dibuktikan dengan simulasi itu. Kan sarana prasarana, hand sanitizer, termogan. Termogan di sekolah itu ada mungkin hampir yang satu sekolah memiliki lebih daripada 5. Karena kami menghitung setiap 50 peserta didik wajib 1.
Kemudian masuknya secara terbatas sebagian. Itu Di shift. berdasarkan berarti pengaturannya shifting ya, Shifting. Pak? Harusnya sudah diatur Iya. sedemikian rupa Iya. begitu, Pak. Iya. Shiftingnya seperti apa, Pak? Shiftingnya 50%. Nah, kalau di SMP itu kita bagi dua, kelas genap, kelas ganjil. Nah kan, kelas ganjil ini yang nomor urut ganjil, yang genap nomor urut genap. Dia masuk secara hari 1, hari 2 gitu kan. Dan kami sudah bekali mereka. Kota Palu di Indonesia yang pertama kali memiliki protokol pendidikan berbasis protokol kesehatan. Di Protokol situ pendidikan lengkap. berbasis protokol kesehatan. Mengatur untuk protokol peserta didik, mengatur untuk protokol guru, mengatur untuk protokol orang tua. Semua punya kewajiban. Ini yang menjadi dasar. Dan ini sudah diadopsi di beberapa daerah. Ada berapa SMP yang atau jenjang pendidikan sekolah satuan pendidikan yang sudah melakukan simulasi? Hampir semua. Hampir semua, Pak. Hampir Bahkan semua. SD pun juga sudah. Iya, karena itu jadi salah satu kewajiban sebelum dibuka di tanggal 3 Mei. Jadi kita wajibkan semua dulu. Harus lakukan simulasi sehingga pada saat masuk nanti tidak kaget. Ya. Namun Parkirnya di mana, kan turunnya di mana, datangnya jam berapa. Namun sayang ini belum lagi mendapatkan rekomendasi juga dan Iya. juga melihat pergerakan masyarakat yang masih masif begitu Pak, dan surveillance COVID-19 yang masih terus meningkat gitu. Pak Lapo, kalau melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, Dokter Asep mengatakan bahwa sebenarnya pendidikan sekarang ini harus mengutamakan yang namanya kecakapan hidup, Pak. Artinya keterampilan hidup begitu. Pak Lapo melihatnya bagaimana begitu seorang tokoh masyarakat, Pak? Kalau saya selaku tokoh masyarakat, ini anak-anak didik ini sudah banyak saya lihat yang cerdas. Kenapa? Kecerdasan itu kan pertama dari gurunya memberikan materi itu. Sehingga anak-anak sekarang ini sudah tidak bisa dibohongi dan tidak bisa kita berbicara istilahnya kalimat-kalimat yang tidak diterima dengan pemikirannya. Nah, sehingga anak sekarang ini istilahnya kita selaku orang tua menggunakan fear that defend. Kita orang tua seakan-akan kita perlihatkan kepada anak-anak itu ilmu. Sehingga dia bisa petik. Orang tuanya juga harus begitu. Tidak boleh tidak, Pak. Karena guru batasnya sampai jam berapa saja. Tetapi kita orang tua juga harus kita mendidik juga anak kita bagaimana cara kita beretika, bagaimana cara kita di sekolah nanti itu menghormati guru. Karena guru itu adalah salah satu petunjuk yang dilaksanakan pembelajaran yang di sekolah. Karena kalau kita juga tidak sama-sama dengan orang tua dengan guru susah. Makanya kita jangan lupa kontrol. Kontrol kunci utamanya kontrol. Sehingga berulang kali saya katakan tadi, kalau di Kabonena itu saya sangat mengapresiasi gurunya. Gurunya itu karena itu tergantung dari pimpinan, usernya itu. Karena keberhasilan daripada bawahan kan di tangan pimpinan. Keberhasilan dari pimpinan di tangan bawahan, saling menunjang. Tapi Pak Lapo melihat bahwa pendidikan memang sekarang ini harus lebih mengutamakan keterampilan begitu Pak. Iya. Artinya ada sisi-sisi kualitas keterampilan yang harus dibangun karena kita tahu bersama life skill Palu itu memang harus ditingkatkan begitu Pak. Kita pernah mengalami masalah keterpurukan akibat bencana di 2018, kemudian juga diserang COVID lagi di 2019 akhir begitu Pak. Keterampilan seorang peserta didik, seorang anak itu memang harus ditingkatkan dengan dukungan dari orang tua dan bahkan guru begitu Pak. Tanpa dukungan daripada orang tua, yakin saja. Kalau tidak ada dukungan dari orang tua, yakin saja anak itu sebenarnya pasti pandai Pak. Lebih pintar bodoh daripada pintarnya. Jadi, itu pasti Pak. Sehingga kalau kita guru dengan orang tua sama-sama, yakin saja Pak. Pasti anak itu jenius, cerdas. Karena kita sering mendorong anak kita belajar. Bisa menjadi mata rantai Pak, siklus rantai begitu antara orang tua, guru dan juga peserta didik. Saya kembali ke Pak Dokter. Pak Asep masih bersama kami, Pak Asep. Ya, Pak Asep, Anda melihat apa kapasitas orang tua seperti apa begitu Pak yang kemudiannya harus dilakukan? Karena tadi bicara tentang life skill Pak, artinya guru juga sudah berusaha, peserta didik juga sudah berusaha, orang tua bagaimana begitu Pak memaksimalkan kapasitas mereka di rumah masing-masing? Ya, sebenarnya kan pada hakikatnya rumah tangga atau rumah itu adalah madrasah yang pertama dan utama. Jadi memang posisi orang tua sebagai pendidik itu menjadi kuncinya di masa seperti sekarang. Oleh karena itu memang Tripusat Pendidikan sekarang momentum yang bagus untuk dialog
atau komunikasi yang intensif antara guru, kemudian pemerintah, kemudian juga orang tua. Dan menurut saya sangat sepakat dengan Pak Lapo tadi sebagai tokoh masyarakat bahwa pembinaan karakter itu menjadi penting di rumah. Nah sekarang mungkin dalam konteks kerjasama antara guru dengan orang tua itu adalah memberikan informasi terkait dengan konsep-konsep esensial atau materi-materi inti apa saja yang harus dikembangkan berkenaan dengan tadi capaian kurikulum tadi seperti Pak Kadis katakan. Jadi contohnya adalah tentang matematika misalkan. Nah matematika itu kalau berhitung gitu perkalian, pembagian dan segala macamnya, kalau tidak dengan contoh-contoh kan susah. Oleh karena itu mungkin konsep intinya adalah kalau perkalian itu konsepnya apa, kemudian pembagian itu apa, itu yang diberikan dan diberbagi antara guru dengan orang tua. Sehingga waktu yang tersisa di rumah itu tadi, di luar jam-jam belajar baik yang luring, daring atau touring tadi, itu bisa dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Tetapi saya sepakat juga dengan Pak Kadis, tidak semua yang paham menjadi guru, menjadi pendidik. Oleh karena itu, saya ingin menekankan bahwa para orang tua itu menjadi fasilitator, menjadi memfasilitasi gimana supaya anak-anak itu mau belajar aja sudah syukur alhamdulillah gitu. Baik. Nah, oleh karena itu, menurut saya itu kuncinya di situ komunikasi antara guru dengan orang tua. Orang tua. Baik, Pak Dokter, salah satu pun juga yang menjadi inovasi kami Pak di TVRI adalah rumah belajar Pak. Betul. Anda melihatnya seperti apa kemudian tayangan-tayangan TV, edukasi TV seperti yang disiarkan oleh TVRI begitu, rumah belajar. Apakah ini efektif begitu sejauh ini Pak Dokter? Ya, itu peluang yang sangat bagus dipakai. Misalkan dengan rumah belajar, dengan platform-platform digital yang lain, saya kira ini sudah bisa diakses. Hanya permasalahannya tadi seperti Pak Kadis katakan, di Kota Palu itu variannya banyak sekali. Ada yang daerah pinggiran, ada yang sedang berkembang, ada yang sudah maju. Tapi yang daerah pinggiran dengan yang sedang berkembang itu harus diperhatikan juga. Gitu. Ya. Misalkan di Kawatuna, kemudian di Palu Utara gitu, itu memang harus diperhatikan. Jadi itu bisa jadi siaran TVRI tidak terperangkap juga gitu. Maka banyak teman-teman yang menggunakan SSB, menggunakan RAPI gitu ya, radio antar penduduk itu saya kira nggak ada masalah. Ya. Variasi aja gitu dari sisi metodenya. Seperti itu. Pak Dokter melihat platform digital ini akan sangat berkembang begitu Pak untuk sisi edukasi di pembelajaran daring ke depannya. Dan ya, saya punya keyakinan dengan paradigma pembelajaran abad 21 ini, dalam skenario-nya kemarinnya kan waktu kita ikut diskusi di tingkat pusat, bahwa memang ini sekitar 10 sampai 15 tahun baru dikembangkan. Baik. Ke depan. Tetapi sekarang dengan adanya pandemi seperti sekarang, seakan-akan dipaksa dalam tanda petik, guru-guru semua orang tua terlibat dalam digitalisasi sekolah. Baik, ada digitalisasi sekolah begitu. Pak Dokter, terima kasih. Namun saya terakhir begitu Pak Dokter menutup percakapan saya bersama Anda, begitu bisa mengucapkan dulu Pak Hardiknas Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Pak Dokter Asep. Ya, saya sepakat dengan tema ini karena kita harus seperti tadi saya katakan interaksi komunikasi antara guru orang tua dengan pihak pemerintah itu harus serentak bergerak terutama untuk kemerdekaan belajar anak-anak. Baik. Intinya adalah siswa jangan berhenti untuk belajar. Saya kira itu aja mungkin dari saya. Baik, Pak Dokter Asep Mahfud. Pak Kadis, Pak Lapo. Salam sehat selalu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter Asep, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui virtual. Pak Kadis, di Hardiknas 2021, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Artinya kalau kita menarik lagi begitu Pak, di tengah pembelajaran daring, pandemi, kemudian tadi sudah disinggung digitalisasi sekolah begitu Pak. Makna apa gitu yang menjadi esensi dari hal ini? Ya, ini maknanya ya bahwa sekolah, satuan pendidikan itu diberi ruang yang besar untuk mewujudkan Merdeka Belajar, untuk mengembangkan minat, bakat, potensi anak. Life skill berarti life kita. skill masuk di dalamnya ya, karena ada life skill, ada karakter, ada akademik, ada non akademik ya, yang harus diberikan kepada anak-anak. Maka Merdeka Belajar memberikan peluang yang besar ya kepada ruang yang besar kepada sekolah untuk mengembangkan warga sekolahnya, dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, peserta didik dan orang tua. Ini maksud daripada Merdeka Belajar, sehingga Mas Menteri itu mengeluarkan beberapa kebijakan. Ya, yang paling utama kalau di jenjang kami itu bahwa dana BOS sekarang ini langsung ke sekolah. Kemudian ujian nasional ditiadakan. Ya. Kemudian dilaksanakan pemberian program sekolah penggerak
kemudian guru penggerak. Ya, ya. Ini semua bagian dari mereka belajar yang kita berharap pada saatnya nanti, ya. Ini akan mengembangkan sekolah tersebut, mengakselerasi peningkatan mutu. Kenapa? Karena pendidikan itu ya kita akan mengukurnya dengan kemajuan sebuah sekolah dan kemampuan sekolah berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya orang tua peserta didik yang kita kenal dengan pendidikan keluarga. Tahun ini ujian nasional kembali ditiadakan lagi, Pak. Ditiadakan. Karena ini Memang kita sudah memasuki selesai. masa ujian, sudah selesai. Sudah selesai, nggak ada lagi ujian nasional. Tidak ada lagi. Merdeka belajarnya di situ. Karena sekolah guru diberi ruang yang luas untuk menentukan kelulusan. Penetapan kelulusan Diserahkan kepada guru. diserahkan kepada guru. Iya, ujian sekolah masih ada. Yang Oke. tidak ada itu adalah ujian nasional. Baik. Nah, maka merdeka belajar adalah memberikan ruang yang besar kepada guru untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik. Baik, baik. Pak Lapo melihat ke depan begitu, Pak. Artinya kebebasan akan diberikan kepada guru, kebebasan juga akan diberikan kepada siswa, dalam hal ini pun juga secara komprehensif. Sekolah pun juga nanti akan menjadi tumpuan utama. Bagaimana Pak Lapo melihat? Sebagaimana apa disampaikan oleh Pak Kadis, kebebasan itu di tangan sekolah, berarti sekolah. Saya kira Pak Kadis bisa menilai sekolah-sekolah atau guru-gurunya yang bisa memberikan masukan. Karena itu kalau guru itu kalau hanya diam saja, tentunya hal ini sekolah itu tidak akan maju, apalagi Di tengah pembelajaran di daring. tengah pembelajaran seperti- daring. Jadi kalau gurunya itu sudah di dalam hal pembelajaran daring ini, itu tergantung dari gurunya saja. Ini kan sudah merupakan salah satu langkah bahwa kelulusan itu di tangan guru. Baik. Jadi alhamdulillah berarti guru-guru betul-betul guru-guru yang profesional. Jangan memberikan nilai asal-asalan. Jadi sehingga saya dengan Pak Kadis ini sangat mengapresiasi Pak Kadis. Nilai daripada kelulusan itu di tangan guru, di masing-masing kepala sekolah yang ada di misalnya di sekolah. Ya. Saya kira saya sangat sependapat. Dan kita tidak bisa menampik begitu Bapak bahwa digitalisasi sekolah, kemudian Iya. pembelajaran dari ini pun juga masih akan kita terus lakukan begitu. Iya. Pak Kadis, bantuan internet kota masih akan terus diberikan? Yang terakhir, Pak? Kita saat ini lagi fokus kelas-kelas digital. Sudah ada puluhan kelas digital kita. Ya, makanya saya sampaikan tadi ada beberapa sekolah yang bagus itu sudah tidak bermasalah dengan pembelajaran daring. Dan terus kita akan tambah. Kenapa? Salah satu program kerja wali kota kita, Pak Hadianto, itu adalah mempercepat persamaan kualitas sekolah di Kota Palu. Insya Allah kita akan dorong terus ya bersinergi dengan Kemendikbud sehingga digitalisasi sekolah ini menjadi hal yang utama. Karena ke depan sebuah keniscayaan itu belajar online. Saya bahkan berpikir ya 10 tahun ke depan mungkin 3 hari sekolah di Ya. rumah, Ya. 3 hari sekolah di kita sekolah. menyebutnya begitu Iya. dengan hybrid learning Hybrid, begitu, Pak, ya. iya. Artinya memang kita sudah akan terbiasa dengan kombinasi antara belajar jarak Iya. jauh dan belajar tatap muka tatap begitu. muka. Pak Kadis, kuota internet itu diberikan ke peserta didik dan ke Peserta guru juga didik semuanya? dan guru. Semua mendapat bantuan kuota itu. Baik. Ya, langsung dari Kemendikbud. Baik, Pak Kadis dan Pak Lapo, kita akan melihat ke depannya seperti apakah kemudian pembelajaran daring ini masih dilakukan, bahkan tidak daring, luring, dan juga touring begitu. Sambil kita menantikan nanti di Juli 2021 SKB 4 Menteri, apakah kemudian juga akan terrealisasi untuk membuka tatap muka di sekolah. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Pansar Sutiadi, terima kasih Pak Lapo Laini, tokoh masyarakat, dan juga terima kasih Pak Dr. Asep Mahfud, akademisi yang telah bergabung melalui virtual. Pemirsa, inilah menjadi tayangan dari Dialog Sultan Bangkit, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan kami, pemirsa. Saya Julius Efren pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa dan selamat menjalankan ibadah puasa Anda. Ya, terima kasih Bapak-Bapak.